Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek 2 saya tentang pemeriksaan COVID-19 oleh saya, nama M. Iqbal Rivaldi, NPM 2775356, kelas MI2B, mata kuliah Sistem Basis Data. Pada presentasi kali ini merupakan presentasi proyek 2 saya yang melanjutkan proyek 1 pada presentasi sebelumnya, di mana pada proyek 1 kita telah membahas tentang konseptual desain dari pemeriksaan COVID-19. Kemudian pada proyek 2 kali ini kita akan membahas tentang physical model ataupun model fisik dari basis data pemeriksaan COVID-19. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang physical model, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari physical model ataupun model fisik dari suatu basis data. Jadi physical model ataupun model fisik merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Jadi physical data ini merupakan level rendah ataupun low level yang mendekati ke data sebenarnya. Dalam physical model menjelaskan definisi yang meliputi nama atribut, ada juga tipe data seperti integer ataupun varchar yang digunakan dalam data tersebut, serta size ataupun ukuran dari data tersebut. Kemudian dalam physical model ataupun model fisik ini data diimplementasikan dalam bentuk tabel ataupun berupa tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, ketika kita mengonsep suatu konseptual desain, kita rubah menjadi physical model, itu ada beberapa istilah yang akan berubah. Yang pertama, ketika dalam bentuk model konseptual, entitas nama akan berubah menjadi tabel ketika kita implementasikan ke dalam physical model. Kemudian atribut dalam konseptual akan berubah menjadi kolom ketika menjadi model fisik. Kemudian instance itu akan berubah menjadi baris. Dan juga unique identifier ataupun UID itu akan berubah menjadi primary key ketika dia dalam bentuk physical model. Kemudian ada juga relasi. Ketika di model konseptual dia bernama relasi ataupun istilahnya relasi. Kemudian ketika kita ubah ke model fisik, dia akan berubah menjadi yang namanya Porenz key. Kemudian kita bahas lagi perubahan fisik dari model konseptual menjadi model fisik. Sebelumnya ketika kita mendesain konseptual itu kita membuat beberapa entitas. Nah, di sini saya contohkan ada beberapa entitas yang sudah saya buat di model konseptual sebelumnya. Nah, di sini salah satunya ada entitas pasien dan juga ada entitas pemeriksaan. Nah, di entitas pasien ketika model konseptual dia akan berbentuk seperti ini. Berbentuk kotak dengan softbox seperti itu, dengan ujungnya tidak lancip ataupun lembut seperti ini. Kemudian ketika kita implementasikan ke bentuk fisik ataupun model fisik, dia akan berubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Nah, ketika model konseptual, pasien ini berupa entitas. Ketika model fisik, pasien akan berubah menjadi bentuk tabel seperti ini dengan keterangan jenis kunci, opsionalitas, dan juga nama kolom. Di sini ada atribut. Dalam entitas pasien ini terdapat beberapa atribut di mana ID pasien menjadi UID dari entitas tersebut. Nah, ketika kita implementasikan ke bentuk tabel, dia akan berubah seperti ini. Jenis kuncinya PK yaitu primary key, opsionalitasnya mandatory, kemudian nama kolomnya itu berisikan ID pasien. Untuk atribut lainnya juga sama, yaitu nama depan bersifat mandatory, kemudian nama belakang bersifat mandatory, dan nomor telepon. Di sini nomor telepon bersifat O ya ataupun opsionalitas. Di sini kita buat juga bersifat opsionalitas. Kemudian untuk usia dan juga alamat dia menjadi mandatory. Kemudian untuk entitas selanjutnya itu ada entitas pemeriksaan. Di sini ada 3 atribut yang saya gunakan, ID pemeriksaan, kemudian tanggal dan juga deskripsi. Nah, ketika bentuk konseptual seperti ini kita rubah ke model fisik, dia seperti ini.
Entitas pemeriksaan akan berubah menjadi tabel dengan nama pemeriksaan. Kemudian jenis kuncinya primary key-nya berupa ID pemeriksaan dengan opsionalitasnya mandatori serta tanggal bersifat mandatori dan juga deskripsi bersifat opsionalitas. Dan kita lanjut, di sini saya juga membuat suatu relationship mapping ataupun hubungan atau relasi. Di sini dalam bentuk model konseptual dia berupa seperti ini, entitas yang saling berhubungan dengan entitas lainnya. Nah, di sini bersifatnya one to many. Nah, ketika kita rubah menjadi suatu bentuk model fisik, dia akan berubah menjadi bentuk tabel seperti ini, di mana entitas pasien menjadi tabel pasien, entitas pemeriksaan menjadi tabel pemeriksaan, beserta dengan atribut yang ada di dalamnya seperti ini. Nah, di sini ada sedikit perubahan yang bisa kita lihat, di mana di sini terdapat foreign key. Foreign key ini merupakan pengertian dari relasi pada bentuk konseptual berubah menjadi bentuk fisik, dia akan menjadi foreign key seperti yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Di mana di sini terdapat primary key dan juga foreign key. Kenapa ada foreign key? Ini merupakan relasi dari entitas pasien menjadi pemeriksaan, kita ubah menjadi model fisik. Secara otomatis ID pasien di sini bersifat primary key, kemudian ketika relasi ke entitas pemeriksaan dia akan menjadi foreign key di entitas pemeriksaan. Nah, bersifat mandatori karena di sini relasinya bersifat mandatori. Jadi dia akan bersifat mandatori di sini. Kemudian kita bahas yaitu kalau tadi kita sudah membahas dari one to many, kemudian kita bahas relasi dari many to one, di mana di sini ada entitas pasien menjadi tabel pasien, kemudian entitas pemeriksaan jadi tabel entitas perawat menjadi tabel perawat beserta dengan atributnya bisa kita lihat ya di sini. Kemudian di sini terdapat di di tabel pasien terdapat foreign key dari ID perawat. Kenapa demikian? Karena di sini foreign key itu akan menggambarkan suatu relasi dari dari hubungan perawat atau dari entitas perawat ke entitas pasien. Jadi di sini primary key dari perawat akan masuk ke tabel dari pasien dan dia akan menjadi primary foreign key ataupun kunci tamu seperti itu. Kemudian kita bahas relasi many to many. Nah, di sini many to many ketika dia model konseptual berbentuk seperti yang di atas ini beserta dengan atributnya. Kemudian kita rubah ke model fisik, dia akan membentuk suatu entitas baru seperti ini. Yang tadinya cuman terdapat 2 entitas, dia akan berubah menjadi 3 entitas seperti ini. Nah, entitas yang tengah ini merupakan intersection entity ataupun entitas intersection yang menjadi penghubung antara 2 entitas yang saling berelasi. Nah, dalam entitas ini dia akan mewarisi primary key dari entitas perawat dan juga akan mewarisi primary key dari entitas metode pemeriksaan. Nah, di sini ketika kita rubah ke model, untuk lebih jelasnya ke model tabel akan berbentuk seperti ini. Sini tadi ada entitas perawat berubah menjadi tabel perawat, kemudian tabel metode pemeriksaan dari entitas metode pemeriksaan saling berelasi dengan sifatnya many to many, dia akan membuat entitas baru yang bernama intersection entity. Di sini mewarisi entitas primary key dari entitas perawat dan juga primary key dari metode pemeriksaan. Kemudian di sini ada juga saya buat tentang relationship mapping dari art ataupun busur, relasi busur seperti itu. Jadi ketika kita rubah ke model fisik akan berbentuk seperti ini, di mana entitas dari metode pemeriksaan saya rubah menjadi model fisik akan membentuk tabel metode pemeriksaan seperti ini. Nah, untuk masing-masing UID ataupun primary key dari masing-masing entitas ini seperti di tabel ini, dia ketika berelasi arts mapping dia akan masuk ke metode pemeriksaan, tabel metode pemeriksaan dan akan bersifat foreign key
seperti ini dengan opsionalitasnya bersifat opsional. Kenapa? Karena di sini relasinya bersifat opsional seperti ini. Kemudian kita coba implementasikan dari arts mapping ini menjadi bentuk contoh datanya. Dia akan menjadi seperti ini. Sini terdiri dari ID pemeriksaan, tanggal, deskripsi, biaya, ID swab, rapid test, dan juga genose. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa di kolom deskripsi ini terdapat baris yang kosong tidak diisi. Kenapa? Karena di sini deskripsi itu bersifat opsionalitas. Jadi bisa kita isi, bisa juga tidak kita isi di bagian kolom deskripsi. Begitupun juga dengan ID dari swab test, kemudian rapid test, dan juga genose. Di sini ada yang kosong juga. Kenapa? Karena di sini juga bersifat opsionalitas. Jadi bisa kita isi, bisa juga tidak, seperti itu. Nah, inilah model konseptual yang sudah kita rubah ke model fisik. Dia akan berbentuk seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita akan buka aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, saya membuat suatu model konseptualnya seperti ini di project pertama. Ketika saya membuat model konseptual berbentuk seperti ini, kemudian saya rubah ke model fisik, dia akan menjadi seperti ini. Di mana di sini kita bisa lihat sesuai dengan pengertiannya tadi, ketika dia model fisik diimplementasikan dalam bentuk tabel, di mana kita bisa melihat atribut dan juga tipe data beserta dengan ukuran dari tipe data tersebut seperti ini. Tipe datanya parser dengan size-nya 10 seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat dari entitas pasien ini ada atributnya, beberapa atribut, dan juga dengan primary key-nya di pasien. Nah, di sini kenapa ada F ini adalah bisa kita bilang yaitu forensic key dari ID perawat. Kenapa ID perawat? Karena dia berelasi dengan perawat, dengan entitas perawat. Jadi entitas perawat ini dia akan masuk ke tabel dari entitas pasien dan bersifat forensic key seperti itu. Kemudian untuk tabel-tabel berikutnya juga seperti itu, di mana di sini ada forensic key. Kenapa? Karena dia berelasi dengan pasien. Kemudian forensic key dari perawat juga karena dia berelasi pasien. Nah, kenapa sih ini kan pasien kan berelasi dengan pemeriksaan, tetapi kenapa ID pemeriksaan tidak masuk ke pasien sebagai forensic key? Karena forensic key itu akan masuk ke hubungan yang bersifat many seperti ini. Ketika dia many, maka secara otomatis dari primary key dari perawat akan masuk ke entitas pasien ataupun tabel pasien sebagai forensic key. Seperti itu. Dan untuk entitas dan juga tabel-tabel lainnya juga seperti itu. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada arts ya yang telah kita buat. Di sini terdapat primary key berupa ID metode pemeriksaan. Nah, di sini terdapat beberapa forensic key seperti ID rapid test, ID genose, ID pemeriksaan, dan juga pemeriksaan pasien. Karena di sini bersifat many, jadi secara otomatis ID ataupun primary key dari entitas ini akan masuk ke sini sebagai forensic key seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, sini saya sudah menggambarkannya dalam bentuk tabel. Ketika dia bentuk tabel, dia akan berbentuk seperti ini, sesuai dengan relasinya masing-masing. Kenapa ini di sini ada forensic key, di sini juga ada forensic key, di mana asal forensic key-nya berasal dari sini seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.